Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita bertemu kembali dalam program bertumbuh dan berbuah. Itu semua karena kasih setia dan kemurahan Tuhan. Puji nama Tuhan. Di pagi ini Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, sebelum kita merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu hati, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang hidup, Bapa kekal kudus mulia, Engkau Allah Immanuel, Bapa yang setia, Engkau Allah yang luar biasa bagi setiap kami. Engkau Allah pencipta langit dan bumi. Terima kasih Tuhan untuk kasih kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Engkau masih mempercayakan kami Tuhan untuk hidup, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Untuk itu Tuhan, kami butuh Tuhan, kami butuh Engkau Bapa dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Kami rindu setiap hari demi hari yang kami lalui, Engkau menuntun kami, Engkau berbicara bagi kami melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah benih firman-Mu Tuhan yang ditaburkan setiap hari itu tidak berlalu dengan sia-sia, yang menjadi rema yang kuat bagi setiap kami. Dan kami hidup di dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu lewat tuntunan Roh-Mu yang kudus. Bapa, tahirkan hati kami sehingga firman-Mu Tuhan yang ditaburkan di pagi ini itu menjadi kekuatan bagi setiap kami, dan firman-Mu memerdekakan setiap kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini perenungan firman Tuhan kita dengan tema hidup bergaul dengan Tuhan. Pembacaan Alkitab di Kejadian 6 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-9. Di situ firman Tuhan katakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh mendapat kasih karunia Tuhan melalui hidup bergaul dengan Allah. Allah memberikan anugerah di mana juga kepada Henok. Henok diangkat ke surga tanpa harus melalui kematian, sedangkan Nuh diselamatkan dari air bah yang menghancurkan dunia. Kisah Henok dan Nuh membangkitkan iman kita untuk berani hidup bergaul dengan Allah di tengah zaman yang tidak lagi percaya dan takut akan Allah. Kita harus percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan orang yang mengasihinya. Dalam firman Tuhan ini, dalam cerita Nuh ini, Nuh diselamatkan karena kasih karunia dari Allah. Demikian pula dengan kita. Kita diselamatkan karena kasih karunia dari Tuhan Yesus. Pada zaman Nuh, kalau orang tidak mau masuk ke dalam batra, maka tidak ada jalan lain untuk dapat selamat. Pada waktu banjir itu, banjir mulai meninggi. Ia mungkin akan mencoba naik pohon atau naik atap rumah atau naik gunung yang tinggi dan sebagainya. Ia akan tetap mati karena air bah itu merendam seluruh dunia, bahkan gunung yang tinggi sekalipun. Jadi jelas bahwa batra itu adalah satu-satunya jalan keselamatan dalam perjanjian lama. Selain batra Nuh, disebutkan juga lambang satu-satunya jalan orang akan diselamatkan. Ada yang melalui darah domba dan ular tembaga. Sedangkan dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus dengan jelas menyatakan bahwa hanya Dialah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Ada dua macam orang yang datang kepada Tuhan. Yang satu hanya mencari kesembuhan, sedangkan yang kedua mencari kesembuhan dan Sang Pemberi kesembuhan. Bergaul dengan Allah itu kita mempunyai hubungan pribadi dengan Allah. Bergaul dengan Allah artinya apa? Kita mempunyai hubungan secara pribadi. Kita mengenal secara pribadi. Kita mengenal apa? Suaranya, mengenal kehendaknya, mengenal kesukaannya, mengenal kepribadiannya Allah. Nah, di sini Nuh diberitahu rencana Allah.
Berfirmanlah Allah dalam Kejadian 6 ayat yang ke-13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Bergaul dengan Allah itu berarti apa Bapak Ibu? Mengerti apa yang diperbuat oleh Allah. Bergaul dengan Allah artinya mengetahui hal-hal yang dari Bapa. Bergaul dengan Allah artinya mengenal isi hati dan rencana Allah, mengerti kehendak Allah. Bergaul dengan Allah dengan arti mengenal rahasia-rahasia kerajaan Allah. Murid-murid diberitahu, murid-murid Yesus diberitahu rahasia kerajaan Allah. Mengapa demikian? Karena mereka orang yang paling dekat, yang paling intim dengan Allah. Mereka sahabat Allah. Bergaul dengan Allah berarti mempunyai hubungan pribadi dengan Allah. Jika kita bergaul dengan Tuhan, maka Tuhan pun mengenal nama kita. Orang yang melayani Tuhan Bapak Ibu, belum tentu dia punya hubungan intim dengan Tuhan. Kita lihat cerita Marta dan Maria. Marta terlalu sibuk dengan pelayanannya. Dia merasa Maria tidak peduli dan dia minta Tuhan Yesus untuk menyuruh Maria. Tapi apa? Kita lihat juga anak sulung. Anak sulung itu marah ketika adiknya pulang dan ayahnya mengadakan pesta. Mengapa? Karena ia tidak tahu hati bapaknya. Orang yang doanya panjang-panjang Bapak Ibu, belum tentu juga dia intim dengan Tuhan. Dan orang yang banyak pengetahuan tentang Alkitab, belum tentu juga dia intim dengan Tuhan. Bahkan orang yang memuji menyembah Tuhan, belum tentu punya hubungan intim dengan Tuhan. Bergaul dengan Allah itu berarti melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, atau juga sama dengan sahabat Allah. Dalam Kejadian 6 ayat yang ke-22, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikian dilakukannya, menjadi sahabat Allah. Dalam Mazmur yang ke-25 ayat 14, di situ firman Tuhan jelas berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Tuhan Yesus adalah sahabat kita Bapak Ibu. Pertanyaan di sini, apakah kita menjadi sahabatnya Tuhan? 2 Tawari 20 ayat yang ke-7, Abraham disebut sahabat Allah karena telah terbukti mengasihi Allah lebih dari segalanya. Ia tidak segan-segan mengorbankan anaknya yang tunggal yang dikasihinya, yaitu Ishak. Bergaul dengan Allah artinya ada cinta kepada Allah. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dalam Amsal 17 ayat yang ke-17. Setiap waktu artinya apa? Terus menerus. Yohanes 15 ayat yang ke-13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Tanpa cinta Bapak Ibu, kita tidak bisa bergaul dengan Tuhan. Kita tidak bisa intim dengan Tuhan. Kita tidak bisa menuruti seluruh perintah Tuhan. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bergaul dengan Allah sama dengan percaya Allah. Alkitab menceritakan dalam Ibrani 11 ayat yang ke-7, Tuhan dekat dengan orang-orang yang mempercayainya. Semakin kita mempercayai Tuhan, semakin dekat kita mengenal Dia, mengenal Tuhan. Iman itu kita percaya, iman itu berarti kita percaya kepada jalan Tuhan. Walaupun kita tidak mengerti jalan Tuhan, kadang-kadang belum tentu nyaman. Nuh, pada zaman Nuh dia ditertawakan orang-orang sebangsanya waktu disuruh Tuhan membuat batra di atas gunung. Iman itu percaya walaupun belum melihat. Iman itu dalam mempercayai Tuhan sekalipun kita tidak mengerti jalannya. Tuhan tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Tapi Tuhan itu tepat. Nuh percaya bahwa batra yang disuruh Allah untuk dibuat akan menyelamatkan dia dan seluruh keluarganya. Dari sini kita mau ambil kesimpulan, kita bergaul dengan Allah, berarti kita berjalan dengan Allah. Dalam kehidupan di dunia ini terlalu berbahaya jika hidup kita sendiri tanpa Tuhan. Karena iblis selalu berusaha menghancurkan hidup kita Bapak Ibu. Kita harus mengizinkan Tuhan berjalan di depan kita, karena Tuhan adalah sang penerobos. Kita harus menjadikan Tuhan nakoda dalam hidup kita. Kita harus mengikuti rencana Tuhan bagi kehidupan kita. Karena rencana Tuhan pasti selalu yang terbaik untuk kehidupan kita. Mari kita berjalan bersama Tuhan, maka kita akan cakap menanggung segala perkara. Karena Dia yang memberi kekuatan kepada setiap kita. Kiranya perenungan firman Tuhan di pagi ini
dapat memberkati kita semua. Mari kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Jangan kita hanya sekadar orang yang beragamawi, tapi kita tidak mengenal Tuhan yang kita sembah. Ayo mari Bapak Ibu, taruh pengharapan kita, mari di sisa hidup kita ini kita sungguh-sungguh mengenal pribadi Yesus. Kita melekat dengan pribadinya, kita berjalan dalam tuntunannya, kita hidup bergaul dengan Allah seperti Henokh dan Nuh. Mari kita belajar dari kehidupan Henokh dan Nuh. Mereka adalah nabi-nabi yang luar biasa, orang-orang yang luar biasa yang Tuhan pakai. Kalau kita mau dipakai oleh Tuhan dengan dahsyat, mari kita bangun hubungan kita dengan Tuhan lebih dan lebih dari hari ke hari. Mari kita hidup menyenangkan hatinya. Biarlah Dia dapati kita setia sampai kepada garis akhir. Mari Bapak Ibu semua kita mengaminkan firman Tuhan di pagi ini dengan kita bersaat teduh, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa Tritunggal, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan kemurahan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang sangat-sangat memberkati setiap kami, menguatkan kami. Engkau mendidik kami, menegur kami untuk keintiman kami dengan Engkau Tuhan, punya hubungan pribadi dengan Engkau. Bukan hanya sekedar menjadi Kristen, bukan sekedar menjadi orang yang pergi gereja, pintar berdoa dan sebagainya, tapi benar-benar mengalami pribadi-Mu Bapa. Bantu kami Tuhan, karena kami tidak bisa mampu tanpa tuntunan-Mu, tanpa Roh-Mu yang kudus Bapa untuk menuntun setiap kami. Kami taruh seluruh kehidupan kami, kerinduan kami dalam tangan-Mu, dan biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kami Bapa. Engkau Tuhan Allah Immanuel berjanji bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan setiap orang yang berseru kepadamu, dan barang siapa yang mengandalkan Engkau, barang baik tidak akan hilang daripadanya. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ini keungkapan syukur kami. Ke dalam tangan-Mu Bapa kami berserah dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.